Welcome to Squeeze Show. Nah, karena sendiri jadi lagi garing sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa. Selamat datang, shalom semuanya. Buat yang baru nonton, baru join, selamat datang di Squeeze Show Tante Iskuy. Nah, hampir aja lupa. Nah, hari ini kita mau bahas tentang satu topik nih yang lumayan lumayan dipertanya-tanyakan oleh kaum muda, terutama kaum muda Kristen. Nah, topiknya itu hari ini tentang yang penting pelayanan. Yes. Nah, oke. Nah, ini katanya host yang biasa ngebajak dibajak juga. Waduh. Nah, ya walaupun istilahnya topiknya ini lumayan membingungkan sebenarnya, tapi sebenarnya enggak. Nah, kita sekarang undang aja Konatan. Halo, saya kan hostnya baru, jadi saya juga penampilan baru. Oh, Mas David ya, Mas David kan biasa pakai topi. Iya, betul. Saya pakai topinya Mas David. Halo Bibi, gimana kabar? Hai Kok. Tuhan, baik kabarnya. Konatan Sip. gimana? Baik banget. Walaupun menikmati di rumah, tapi udah kangen untuk fellowship. Iya. Tapi untuk sementara ini kita tetap harus stay at home dulu ya, Kok. Stay at home. Iya, Iya, nih diperpanjang. Betul. PSBB diperpanjang. Betul sekali. Nah, kita langsung ini aja ya Kok, bahas tentang topik hari ini ya. Tentang Yes. yang penting pelayanan. Yes. Nah, yang penting pelayanan sebenarnya apa sih yang mau dibahas dengan pelayanan gitu? Pelayanan. Jadi ngomong pelayanan, langsung ya Bi ya? Ya boleh Kok, silakan. Shalom dulu, halo guys semuanya. Yang denger kasih jempol dulu. Thank you Bi, ingat yang lain. Acar dibajak, topi dibajak, rumah belum dibajak. Ngomong-ngomong kok belum ada yang kasih jempol ya? Oh udah sip. Udah Sip. Jessica Ganda Sasmito udah kasih jempol. Tuh, Sip. Celina udah kasih jempol juga. Sip. Kok. Oke. Jadi kita buka Alkitab kita, Matius 20 ayat 26 dulu. Boleh untuk tulis di komen, boleh. Matius 20, 26 sampai 27. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah yang menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah yang menjadi hambamu. Terus ayat satu lagi yang udah gak asing buat kita, kayaknya beberapa minggu lalu udah kita bahas juga sih, Bi. Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, jadi pelayanan itu sesuatu yang sudah diberikan teladan sendiri oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi kalau ngomong pelayanan ya, waktu kita belajar tentang kehidupan Tuhan Yesus melayani, demikian juga kita juga mestinya punya kerinduan untuk melayani. Nah, tapi supaya lebih gampang dimengerti, saya kasih definisinya dulu ya. Definisi melayani adalah action of helping or doing work for somebody else. Jadi melayani adalah melakukan sesuatu untuk orang yang kita layani. Nah,
kita melakukan yang kita bisa dan kita memberikan yang kita punya. Sementara itu dulu, Bi, karena nanti saya percaya bakal tambah seru. Yes. Jadi yang saya suka poinnya itu melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk orang yang atau pihak yang kita layani. Nah, notes-nya atau catatan pentingnya melayani itu memberikan yang kita punya atau melakukan yang kita bisa. Itu keren banget, saya suka banget sih. Mantap. Nah, jadi secara garis besarnya kalau berarti melayani itu lebih memberikan apa ya, mengeluarkan kemampuan kita berarti ya, istilahnya kalau di gereja kan kita Tuhan udah beri talenta apa gitu, kita give back lah ya dengan melayani itu. Nah, tapi akhir-akhir ini ya kok ya kelihatannya ya banyak itu keresahan yang dirasakan oleh anak-anak muda nih kok. Kayak kan di dalam suatu organisasi gereja sekarang udah kayak gereja tuh udah kayak wow gitu ya, pelayanan tuh apalagi yang di atas mimbar kelihatannya kayak wow banget gitu. Misalnya ada 1-2 orang yang kayak lebih kelihatan daripada yang lain. Nah terus jadi kadang tuh ada berasa kayak kok ada figur yang lebih kelihatannya lebih kelihatan ya daripada Tuhan kan, seharusnya kita melayani Tuhan gitu, bukan kita yang berasa dilayani gitu kan istilahnya sama yang lain-lain. Nah kalau kayak gitu gimana tuh kok kira-kira? Ini yang Bibi ngomong bener banget ya. Saya juga ngelihat bahkan kalau ngobrol sama orang-orang secara tidak sengaja itu kalau ngomong status hamba Tuhan tuh kayaknya overrated ya. Namanya juga hamba kan mestinya bukan sesuatu yang dibanggakan gitu kan. Nah kalau tadi kita ngelihat ayatnya tentang pelayanan itu kan bahasa aslinya menggunakan kata doulos. Nah, doulos itu kan sebetulnya definisinya bukan cuman hamba di zaman modern ini. Mungkin sekarang kita sebagai orang-orang muda agak susah untuk dapat bayangan tentang doulos ya atau hamba. Ada sebuah film 7 Years of Slave kalau nggak salah ya. Itu waktu saya nonton itu, wah itu kurang lebih memberikan gambaran gitu tentang kata-kata doulos. Nah jadi kalau tadi pertanyaannya Bibi, zaman sekarang kok kayaknya kalau orang di depan gitu berasa tanda kutip petantang petenteng gitu ya. Mestinya nggak begitu sih. Jadi kalau ngomong hamba tuh mestinya ya kayak tadi saya ngomong doulos, hamba atau budak itu kan mestinya pengertiannya adalah sesuatu yang tanda kutip hina ya, sesuatu yang dihindari orang, bukan sesuatu yang disombong-sombongkan gitu. Memang udah overrated sih, tapi ya kita sebagai generasi muda kita mau belajar sebagai hamba. Hari ini Bibi ngingetin sebagai hamba salah satu unsur atau elemen paling penting esensial itu adalah kerendahan hati. Tapi juga hamba, apa yang mau disombongin gitu ya. Bener juga sih kok. Berarti benar-benar istilahnya orang yang pelayanan ya itu memang betul-betul harus punya hati yang apa ya, yang rendah hati gitu ya kok ya, mau dibentuk gitu ya, dan mau melayani juga. Misalnya kalau zaman sekarang kan banyak orang yang kayak lebih milih untuk dilayani daripada melayani kan. Nah itu dia. Iya. Itu dia. Nah berkaitan dengan itu juga kok jadi ada pertanyaan ini. Kan tadi mengenai hal yang lebih sering orang-orang zaman sekarang maunya dilayani kan. Nah di satu sisi sebenarnya boleh nggak sih sebenarnya kita sebagai pelayan Tuhan tuh show off kok? Dengan istilahnya dengan talenta yang kita punya nih, kita bisa nyanyi misalnya, terus atau enggak misalnya kita bisa doa dengan ya istilahnya dengan kata-kata yang wow gitu. Show off gitu, gimana, agak ngeri ya kata-kata show off ya. Tapi kan biasa kan kalau
Bibi udah tahu saya, udah kenal saya, dan tim dari Hope Church sudah tahu saya, kenal saya. Kita coba ngelihat dari dua sisi gitu ya. Pertama dari sisi orang yang ngelihat dulu. Sometimes kadang-kadang walaupun kita melayani dengan tulus, melayani dengan sungguh-sungguh, motivasi yang benar, ya tidak bisa menutup kemungkinan ada yang ngomong kita, lu show off banget gitu ya. Padahal sebetulnya nggak ada maksud show off juga sih, gitu kan ya. Misalnya contohnya WR yang di atas panggung kan, pemain musik, mungkin karena dia sangat tenggelam dengan apa yang sedang dilakukan, kadang-kadang dia nggak sadar kan, waduh tenggelam banget ya dengan pelayanannya. Nah orang-orang bilang, wah lu show off ya, padahal belum tentu dia sebenarnya show off. Dia cuma lagi tanda kutip menikmati apa yang sedang dia lakukan. Nah tapi itu kan dari sisi orang lain yang menilai. Nah kalau dari sisi kita yang melakukan, ya jawabannya sih udah telak ya. Jangan show off lah kan justru mengerikan ya kalau orang melakukan pelayanan terus pujiannya diarahkan kepada dia, itu kan mengerikan. Karena sebetulnya pujiannya itu kan diarahkan kepada Tuhan. Kita hanya sebagai vessel ya, sebagai alat, sebagai wadah gitu aja. Gitu sih. Wih, keren banget loh. Nah, ini sebelumnya mau nyapa juga ya buat teman-teman yang baru join. Selamat datang di Squeeze Show. Santuy squeeze. Nah, selamat datang buat teman-teman yang baru join malam ini. Hari ini Squeeze Show bahasannya tentang yang penting pelayanan. Yes. Buat teman-teman yang mungkin mau nanya bisa di komen atau mungkin bisa ke question box ya, itu nggak tuh di layarnya masing-masing. Nah mungkin bisa kita tanya lebih lanjut kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan. Ini udah ada yang nanya nih kok. Sementara nggak bisa out dulu berarti. Nah ini ada yang nanya, namanya Lene nih. Ada pertanyaan, kadang ada beberapa pelayan Tuhan tanda kutip, kalau diizinkan Tuhan mengalami hal-hal yang gak enak, menyakitkan, malah kecewa dan bilang, gue kan udah melayani Tuhan. Nah itu gimana tuh kok? Katanya mohon pencerahannya. Saya minta izin dulu sama Bibi nih ya, kan hostnya Bibi. Saya ada beberapa catatan tentang facts of serving ini ya, fakta-fakta dalam melayani. Nah, salah satu statementnya adalah menjawab pertanyaannya Lene. Jadi kalau boleh mungkin saya butuh waktu kira-kira antara 5 sampai 10 menit kali buat, kalau boleh Bi? Siap. Nah, ini sambil logo Panatan, kita undang salah satu teman dulu aja ya, Pak gitu ya. Oh, boleh. Enggak, ya boleh. Boleh. Oke, kalau ini saya out dulu ya. Nah, sambil nunggu Panatan mendapatkan pencerahan, mungkin kita bisa cari teman-teman kita yang bisa join live Squeeze Show. Kan sebelumnya menyapa sekali lagi. Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di Squeeze Show, santuy skuy. Tapi nggak apa-apa, maaf ya ini host bajakan dulu. Nah, ini coba kita undang salah satu orang malam ini. Nah, yuk. Halo Mas David. Shalom, Bianca. Halo. Mohon maaf nih ya, acaranya dibajak hari ini. Saya rambut baru nih. Wih, pantasan nggak pakai ini ya, nggak pakai topi ya. Topinya dialihkan ke Konatan. Dibajak Mungkin- Konatan. Wih, mungkin yel-yelnya dulu kali nih, yel-yel dulu. Oke, selamat malam semuanya. Hari ini ada Mas David. Kita berada di Squeeze Show. Santuy skuy. Wih, mantap. Nah ini, katanya kenalan dulu dong. Waduh, udah kenalan nih tadi dengan saya hostnya Bianca, dan tamu kita malam ini siapa namanya? David Lo. Oke. Nah mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau
kegundahan hati mengenai pelayanan gitu Mas, yang ingin disampaikan dan ditanyakan? Banyak sih pertanyaannya, tapi satu aja deh ya, karena waktunya mungkin terbatas. Pertanyaannya adalah, tadi sih gue udah tulis, sempat tulis banyak, gue temuin juga sih ya teman-teman gue dulu, dan mungkin sekarang nggak tahu juga, sekarang sih belum ya, tapi dulu tuh sering ada anggapan kalau tanda kutip ya, kalau gue lagi berdosa, kalau gue lagi nggak kudus, kalau gue lagi banyak salahnya, gue mendingan nggak pelayanan dulu deh gitu. Gue cuti dulu deh pelayanan. Nah itu gue pengen tanya ke Konatan, apakah itu dibenarkan atau tidak gitu, karena mungkin ya banyak orang yang menjadikan itu sebagai tameng untuk dia nggak pelayanan gitu. Nah kalau misalkan boleh gitu ya, atau ada nggak sih yang mendukung bahwa kalau lu nggak kudus, kalau lu berdosa, kalau lu lagi salah gitu ya, nggak boleh pelayanan? Oke, mantap pertanyaannya, kritis sekali. Oke, nah thank you ya Mas. Kita beralih lagi ke Konatan. Thank you. Spesio. Santuy skui. Bye. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya ke Konatan. Tadi kan udah ada pertanyaannya dari Mas David. Kalau misalnya nih, sebenarnya kalau kita lagi berdosa, lagi melakukan kesalahan, patutnya nggak sih kita pelayanan? Apakah ini hanya sebuah alasan? Atau coba kita cari tahu aja ya lanjutannya. Ya, halo kok. Kembali. Halo Bi. Yes. Halo. Yes Bi. Halo. Oke kok. Ada orang yang melakukan dosa gitu, terus istilahnya hidupnya lagi nggak bener lah gitu. Sebenarnya boleh nggak sih pelayanan, atau mungkin ya, atau mungkin bisa cuti dulu kayak kuliah gitu kok. Atau WFH. Nah benar. Gimana Toto? Saya akan sedikit lebih menjelaskan tentang pelayanan dulu lah ya, supaya siapa tahu setelah saya menjelaskan ini, yang tadi udah nanya Lene, terus David, terus ini ada pertanyaan baru kan dari Ricky, bisa sekaligus kejawab semuanya gitu ya. Nah jadi sebetulnya di kamus, bahkan di pengertian macam-macam itu, dari buku-buku yang saya baca, pelayanan itu banyak banget artinya, definisinya gitu ya. Sebuah tindakan waktu kita melakukannya untuk kebaikan atau kepentingan orang lain. Nah, jadi setiap kata ini ada arti yang bagus banget ya. Sebuah tindakan waktu kita melakukannya untuk kebaikan orang lain, atau kita memberikan sesuatu untuk kebaikan orang lain atau kepentingan orang lain. Nah, jadi kata-katanya orang lain terus, bukan kita loh. Nah, terus catatan pentingnya kita melakukan apa yang kita bisa dan kita memberikan apa yang kita punya. Nah, beberapa poin tentang pelayanan yang saya mau sharing malam hari ini buat Bibi dan buat semua yang denger, yang nonton juga kan, gak cuma denger gitu ya. Facts about ministering. Jadi nomor satu, waktu kita melayani sebetulnya kita sedang belajar menjadi sama seperti Kristus. Kan ayatnya udah jelas tadi ya, Matius 20:28. Jadi waktu kita melayani, kita sedang meneladani Yesus Kristus sendiri. Terus yang kedua, kenapa kita melayani? Kita melayani karena kita menghargai kebaikan Tuhan. Tuhan sudah terlebih dahulu berbuat baik sama kita. Tuhan terlebih dahulu sudah melakukan banyak hal buat kita. Jadi waktu kita melayani adalah sebuah tindakan kita menunjukkan rasa hormat kita, menunjukkan rasa penghargaan kita kepada Tuhan yang sudah terlebih dahulu melayani. Nah, apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang Tuhan sudah berikan, kan kita nggak perlu pertanyakan lagi ya, banyak banget lah ya. Nah, fakta yang berikutnya, kenapa kita melayani? Karena kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama. Nah, kalau secara spesifik tadi Bibi ngomong tentang gereja, kita melayani di Hope Church karena kita mengasihi Hope Church.
Itu kan beberapa waktu sudah saya berkali-kali sampaikan. Saya juga kalau ditanya orang, kok kayaknya ngebela-belain banget sih sama Hope Church? Ya saya nggak tahu, saya nggak bisa jawab juga. Tapi karena saya mengasihi Hope Church gitu ya, sama seperti saya mengasihi Tuhan, dan itu bisa direfleksikan. Kan Tuhan nggak kelihatan, khotbah hari Minggu kemarin kan, karena Tuhan nggak kelihatan, ya Tuhan memberikan kepada saya atau memberikan kepada kita wadah yang namanya Hope Church. Nah disitulah kita menunjukkan kasih kita, usaha kita kepada Tuhan lewat Hope Church. Nah ini menarik. Poin-poin berikutnya tentang melayani adalah ada sesuatu yang mestinya menjadi pelajaran berharga buat kita semua. Hanya orang-orang dewasa yang bisa melayani. Only adult can serve, ya kan? Kalau kita ngelihat anak-anak kecil nggak bisa melayani. Anak-anak kecil tanda kutip maunya mah dilayani gitu ya. Nah, jadi sebetulnya poin ini bicara tentang melayani adalah sebuah bukti waktu kita sudah menuju kepada kedewasaan rohani. Jadi hanya orang yang punya kedewasaan rohani yang bisa melayani dengan sungguh-sungguh. Nah kalau dia sudah mencoba melayani tapi motivasinya masih salah, masih minta dipuji, masih minta dihargai, masih minta jabatan, itu kan pertanyaan Ricky tadi, saya berani katakan dia belum memiliki kedewasaan rohani yang cukup untuk melayani. Oh my God. Karena juga mendewasakan kita. Makanya kita perlu untuk melayani. Kenapa kita perlu terlibat dalam pelayanan? Karena lewat proses pelayanan sebetulnya itu sedang mendewasakan kita. Jadi kalau nggak salah yang nanya Lene ya, atau siapapun yang nanya, itu tadi saya lupa ya. Lene kayaknya, sorry ya kalau lupa. Jadi waktu kita melayani, terus mungkin kita berpikir, Tuhan kan aku sudah melayani, mestinya hidupku dilapangkan gitu ya, jalanannya diratakan. Ternyata dalam perjalanan pelayanan kita ketemu masalah, ketemu konflik dan sebagainya. Nah itu saya mau katakan itu adalah proses yang Tuhan sediakan untuk mendewasakan kita. Makanya poin berikutnya saya tulis di sini, serving develop maturity. Jadi sebuah proses yang Tuhan sediakan buat kita untuk semakin mendewasakan kita. Nah, poin berikutnya, melayani adalah proses untuk kita bisa mengeksplorasi atau menemukan potensi-potensi kita. Nah, kadang-kadang kan kita nggak tahu atau belum tahu potensi kita ini apa gitu kan ya. Aku bisanya apa? Nah, sama seperti saya, Bibi kan kenal saya udah lama ya. Kita kan teman sekolah minggu ya. Dan dulu dari awal waktu saya juga belum tahu talenta saya belum tahu karunia saya. Pokoknya disuruh apa aja saya mau gitu ya. Walaupun beberapa pelayanan ada yang ngomong, wah lu nggak cocok lah di situ gitu ya. Waduh, gitu. Nah tapi waktu saya mengiyakan, saya menyanggupi, kan saya jadi tahu, oh saya di situ nggak cocok, oh itu bukan talenta saya, oh itu bukan karunia saya. Tapi waktu kita nggak pernah nyoba, kita nggak pernah mau, ya gimana bisa tahu gitu kan, itu karunia kita tuh bukan. Makanya pelayanan selain mendewasakan, tapi juga bicara tentang mengeksplorasi, ada sebuah kesempatan kita dieksplorasi, sebenarnya talenta kita, karunia kita apa. Nah, dengan berjalannya waktu, akhirnya saya tahu, oh saya cocoknya di sini, saya menikmati banget di sini gitu ya. Dan menariknya nggak semua orang kan talentanya sama gitu. Nah menarik bicara tidak semua orang talentanya sama, ternyata ini salah satu fact about serving juga. Jadi waktu kita tahu bahwa semua orang talentanya beda-beda, waktu kita semua melayani, itu akan jadi sebuah harmoni yang bagus banget gitu loh. Jadi saya melayani di bidang ini, Bibi melayani di bidang itu, terus David, ada Lene, ada Ricky, ada macam-macam. Waktu kita semua melayani, kan karunia kita beda-beda. Karunia kita beda-beda, personality kita beda-beda, kebiasaan kita beda-beda. Nah waktu kita semua terjun dalam pelayanan, dalam wadah, jadi semakin bagus
Bayangin kalau ada salah satu yang menolak untuk melayani, kan berarti kekayaan atau variasi dari Hope Church berkurang. Makanya pada kesempatan malam hari ini saya juga mau encourage saudara yang belum terlibat pelayanan, ayo terlibat pelayanan. Supaya pelayanan di Hope Church ini makin kaya, makin luas. Jadi mungkin ada hal-hal yang belum pernah Hope Church lakukan, tapi gara-gara ada satu orang baru yang ikut pelayanan, atau mungkin bukan baru, udah lama tapi belum pelayanan. Waktu dia terjun dalam pelayanan, ada pelayanan baru, ada warna yang baru. Saya nggak tahu kenapa, saya suka banget kasih ilustrasi soal pelangi kan. Pelangi itu menarik banget. Orang bilang warnanya 7, tapi sebetulnya kan jutaan warna yang bisa ditangkap mata manusia memang cuma 7, tapi sebetulnya jutaan warna. Nah, pelangi bisa indah karena warnanya begitu banyak. Coba ada beberapa warna yang mengundurkan diri, kan jadi nggak menarik lagi. Tapi karena banyak warna jadi semakin indah. Demikian juga pelayanan. Kalau semua orang pengen melayani, wah makin kaya, Hope Church makin kaya, pelayanannya makin luas. Jadi saya mau menyampaikan, ayo kita pelayanan sama-sama supaya pelayanan di Hope Church makin luas, makin kaya, makin apa ya istilahnya, spektrumnya tuh makin luas, makin kaya. Nah itu bicara tentang karunia, bicara tentang talenta. Nah tadi udah ada yang nanya juga, melayani adalah proses kita merendahkan diri, merendahkan hati. Waktu kita melayani kan kita jadi tertanam dalam sebuah sistem. Ada sistemnya, ada pengawasnya, di mana kita harus bertanggung jawab. Nah, di situ kita jadi belajar merendahkan hati, merendahkan diri gitu ya, lebih ekstrim lagi. Kita belajar disiplin, kan ada waktu-waktunya, ada waktu doa, ada waktu persiapan, ada waktu latihan, bahkan ada waktu pelayanan itu sendiri. Nah, kita jadi belajar disiplin. Nah, kalau kita nggak pelayanan, itu semua nggak akan kita alami gitu. Apalagi masih banyak nih kayaknya. Sementara itu dulu deh, masih banyak nih. Jadi kalau bisa dirangkum ya, intinya melayani itu dan bukan untuk orang-orang yang istilahnya masih nuntut untuk ini itu ya, Pak ya, benar ya? Betul. Nah, sama tadi mungkin ada orang-orang kan yang tadi mungkin yang masih remaja atau misalnya mungkin baru-baru masuk istilahnya baru-baru masuk gereja lah gitu, baru-baru misalnya kenal tentang kekristenan. Kan kadang mereka juga suka bingung ya, kayak pengen pelayanan tapi gue cocok nggak ya di bidang ini, maksudnya pengen pelayanan tapi layak gak ya gue. Nah, tadi udah kejawab juga tuh ya kok berarti ya, bahwa harus kita coba gitu, willing to learn ya kok berarti ya. Yes. Harus ada kemauan untuk belajar, soalnya kan memang hidup ini proses ya kok ya, berarti selama perjalanan ini ya kalau nggak belajar ya gimana ya kok. Iya. Oke, nah sekarang kita mau sambut teman-teman kita juga yang baru join. Selamat malam semuanya, selamat datang di Squeeze Show. Santuy Squeeze. Oke, nah malam ini kita topik hari ini kita bahas tentang yang penting pelayanan. Yes. Nah tadi di awal juga udah sempat Konatan share juga mengenai apa sih itu pelayanan, dan tadi juga udah sempat yang saya rangkum ya, yang ketiga itu tadi pelayanan itu lebih mengenai more of him, less of me. Terus juga pelayanan sebagai wadah kita untuk apa ya, untuk cari tahu juga talenta kita gimana, dan belajar untuk jadi pribadi yang lebih dewasa juga ya Pak ya, berarti ya. Yes. Nah, oke. Nah sekarang kita coba cari-cari nih siapa nih. Pertanyaannya David belum saya jawab tadi ya. Oh iya. Apa nggak usah dijawab aja pura-pura. Waduh, ntar dia minggat lagi sama host. Gak mau host lagi. Nanti dia bajak sama Koriki, sama Arlen. Nah, ini coba tadi pertanyaannya Mas David nih ya. Mana nih? Coba. Nah, kalau yang pertanyaan Mas David itu kok tadi kan nanya kalau misalnya ada orang yang berdosa gitu ya, mungkin dia melakukan kesalahan, mungkin
dia hatinya lagi nggak damai, sebenarnya boleh nggak sih kalau dia jadi pelayanan dulu kayak tadi kan kuliah gitu, atau ya mungkin ada pilihan lain, tapi sebenarnya itu pun boleh nggak sih, baik nggak sih gitu? Saya mau jawabnya tergantung. Jadi selama saya jadi gembala, saya pernah ngalamin beberapa hal, pernah berjumpa atau dealing dengan ketangkep basah atau bahkan yang ngaku gitu ya. Jadi pertanyaannya David, saya nggak bisa jawab secara general, tapi saya mesti konselingin dulu orangnya. Kesalahan seperti apa, dosa seperti apa, ketidakkudusan seperti apa. Tapi untuk generalnya, saya pikir secara sekilas tadi kan sudah saya jawab ya. Serving itu kan proses maturity ya. Jadi sebetulnya waktu kita melayani, ada sebuah proses yang bekerja atau yang sedang terjadi dalam hidup kita gitu. Nah, saya mau bersaksi sedikit ya, Bi ya, buat saudara-saudara yang lain. Kan saya waktu beberapa hari lalu yang jadi pendeta, siapa mau gitu kan ya. Sebetulnya banyak cerita gitu ya, kenapa saya jadi pendeta, kenapa saya melayani Tuhan dan sebagainya. Kan tapi karena waktu saya nggak bisa cerita semuanya. Tapi saya teringat sebuah keadaan yang saya juga sering tanya sama Tuhan, kenapa sih pilih saya gitu ya? Apa yang istimewa dari saya, kenapa dipilih gitu kan? Saya berasa kehebatan aja gitu ya, berasa sok gitu ya. Tapi kan Tuhan menjawab nggak selalu secara audible gitu ya. Tapi kayak Tuhan ngingetin saya sebuah film gitu ya, sebuah film yang panjang gitu ya. Ternyata waktu Tuhan nunjukin hidup saya jadi menemukan sebuah jawaban. Oh, Tuhan pilih saya semakin bergantung sama Tuhan. Tuhan pilih saya supaya saya semakin hati-hati dengan hidup. Jadi saya harap ini menjawab pertanyaannya David tadi. Sebetulnya dengan sebuah kepercayaan dalam pelayanan, saya berharap semuanya jadi punya pikiran yang sama dengan saya. Kalau kita sudah dipercaya oleh Tuhan loh ya, bukan oleh manusia, untuk melayani sesuatu, mestinya kita berjuang juga untuk tidak jatuh. Kita berjuang juga untuk tetap hidup dalam kekudusan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mempercayai kita gitu. Gitu sih. Yes. Wah, keren banget kok. Jadi dapat insight baru nih. Keren ya Tuhan kita ya kok ya. Iya, jadi Tuhan pilih kita bukan karena kita hebat, bukan karena kita paling baik, paling kudus, paling suci. Enggak, sebaliknya Tuhan pilih kita supaya kita juga berjuang untuk jadi lebih baik. Yes. Jadi ngingetin lagi sih tentang awal-awal pelayanan ya kok. Kita ya kok ya buat lebih rendah hati lagi ya kok ya, maksudnya. Yes. Kayak seiring dengan kita waktu berjalan gitu kan, misalnya orang Kristen kan kadang mulai jenuh, mulai ngapain gue pelayanan gitu ya. Tapi sekarang diingetin lagi bahwa pelayanan itu tuh anugerah dari Tuhan juga kok berarti ya, buat ngajarin kita gitu. Itu keren banget sih Tuhan kita memang ya. Nah, bener Bi. Iya kok. Ada pertanyaan lagi nih kok dari Ricky.Christian12. Oh iya. Dari host yang suka membajak juga. Ada pertanyaan. Dia suka ngebajak, dibajak sama Bibi. Gantian aku ya. Oh. Nah, pertanyaan gini kok. Baiknya dalam sebuah gereja, sebenarnya berapa banyak sih yang melayani dalam gereja? Kan kadang ada yang berjumlah besar, ada yang mungkin jumlahnya masih ya kecil lah gitu. Itu sebenarnya sepatutnya berapa banyak sih kok yang melayani di dalam suatu gereja gitu. Yes. Thank you Ricky Christian 12. Thank you Rick buat pertanyaannya. Jadi saya selalu punya pendapat begini ya. Waktu saya dulu belajar, ada seorang tokoh pertumbuhan gereja yang namanya Wagner. Depannya saya jadi lupa. Tadi ingat. Pokoknya namanya belakangnya Wagner. Peter Wagner.
seorang profesor pertumbuhan gereja, seorang ahli pertumbuhan gereja. Dia bilang sebuah gereja yang sehat itu 80% dari jumlah jemaat itu harus terlibat dalam pelayanan. Itu Peter Wagner ngomong gitu. Tapi saya kurang setuju sama Peter Wagner ya. Menurut saya, karena analogi gereja itu adalah tubuh Kristus kan. Nah, tubuh kayak badan kita aja gitu kan. Kalau yang berfungsi cuma 80%, mana bisa dibilang sehat gitu kan. Nah, kalau dibilang tubuh Kristus kan analoginya tubuh kita. Nah, tubuh kita bisa dibilang sehat waktu 100% semuanya berfungsi. Nah, jadi saya selalu punya pendapat, saya selalu punya prinsip bahwa dalam sebuah gereja 100% jemaat harus terlibat dalam pelayanan. Karena kalau cuma 80%, walaupun kayaknya gede banget 80%, saya mendorong, malam ini saya juga encourage saudara-saudara yang di Hope Church, 100% semuanya harus terlibat pelayanan. Nah, tinggal pelayanannya kan semuanya beda-beda. Gitu. Gitu sih, Bi. 100% semua harus terlibat. 100% berarti apa ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat memang masih banyak sih justru di dalam gereja orang-orang yang dibutuhkan pelayanan juga, bukan dibutuhkan maksudnya secara organisasi ya, tapi di luar organisasi pun juga sebenarnya masih banyak kesempatan buat orang melayani gitu sebenarnya. Iya. Mungkin hal-hal yang mungkin orang pikir kayak emang bisa ngelayanin bidang itu ya, emang bisa ngelayanin bidang itu ya gitu. Nah, kayak misalnya nih, kayak contohnya di gereja kita edit video, nah itu salah satu pelayanan juga ya kok ya. Iya dong, wah bener banget, walaupun nggak kelihatan kan di belakang layar. Iya benar. Tapi itu pelayanan yang penting banget tuh. Iya, tuh sama misalnya yang ngajar sekolah minggu, pemusnahan sekolah minggu. Nah, kadang malah orang pikir kayak sekolah minggu doang gitu ya misalnya. Tapi padahal dari masa kecil itu ya kok ya yang memang harus dipupuk mengenai siapa sih Tuhan Yesus. Nah, apalagi kalau misalnya yang istilahnya kakak-kakaknya bisa pelayanan, itu lebih baik lagi ya kok ya. Nah, kan di Hope Church sendiri banyak yang bersaksi kenal Tuhan Yesus sejak dari sekolah minggu. Maksudnya karena ikut sekolah minggu jadi kenal Tuhan Yesus. Jadi penting banget guru sekolah minggu. Betul sekali. Nah, sekali lagi ya, kita mau nyapa teman-teman semuanya yang baru join. Selamat malam semuanya, selamat datang di Squeeze Show. Santuy Squeeze. Oh iya, betul, pengen konsumsi. Kan kita selalu berfellowship. Ya memang fellowship tidak tergantung sama konsumsi, tapi kalau ada konsumsi kan hidup serasa lebih lengkap gitu. Kalau perut kenyang hati senang ya kok ya. Yes, betul. Nah, itu ada penjelasannya nggak ya? Perut sama hati kan deketan. Nah itu mungkin perlu dicari tahu dulu. Nah, tapi di luar itu. Di luar itu. Iya. Nah, topik yang berbeda ntar. Topik yang berbeda nanti mungkin harus dibuat khusus spesial. Apa hubungan perut dengan hati? Oke, nah ini mungkin ada teman-teman yang mau nanya lagi nih, mumpung masih ada waktu ya buat bertanya. Silakan bertanya. Buat apalagi yang buat baru join nih, siapa yang mau nanya lagi? Tadi saya keluar lagi, Debbie. Boleh kok, coba saya cari yang lain ya. Sip. Nah, waduh, ada pertanyaan dari fan up. Nah, Bibi, definisi santuy memberi yang terbaik dalam pelayanan seperti apa sih? Wow, nah ini ada pertanyaan dari Fania yang keren sekali. Untuk teman-teman yang baru join, malam ini kita membahas tentang yang penting pelayanan. Jadi udah sempat dibahas mengenai pengertian dari pelayanan itu apa, terus tadi udah ada pertanyaan-pertanyaan juga sih dari kayak Mas David, dari Lene dan Koriki juga ya tentang kehidupan pelayanan di gereja. Halo kok, kembali lagi. Halo Bi, yes. Nah kok ada satu pertanyaan nih dari Fanfanaf, orang Rusia ya? kayaknya kok Fanfanaf. namanya unik.
Nah, ini ada pertanyaan ya. Jadi, Van Panas nanya, definisi santuy memberi yang terbaik dalam pelayanan itu seperti apa sih, kok? Nah, yang bisa Santuy. Ini sebenarnya jawabannya bisa panjang banget ya. Cuma kan udah dibilang definisi santuynya apa gitu ya. Saya akan mencoba menjawab sesantuy mungkin ya, Van ya. Kalau kita mengasihi seseorang, kan tadi saya udah ngomong ya, melayani itu kan karena kita mengasihi. Kalau kita mengasihi seseorang, ya kita melakukan sesuatu, kita memberikan sesuatu yang kita mau orang lain berikan atau lakukan buat kita. Gitu. Itu kan yang terbaik kan. Kita kan mau selalu di-treat terbaik. Kita mau selalu diberikan yang terbaik. Nah, kita balik aja. Terus buat kita nggak baik atau kurang baik, kan rasanya gimana gitu kan ya. Nah, waktu kita tahu kita pernah diperlakukan tidak baik atau diperlakukan kurang baik atau tidak optimal, ya mestinya kita di situ belajar dong untuk, oh lain kali kalau aku melakukan sesuatu, aku memberikan sesuatu yang setidaknya yang saya suka. Nangkep ya, misalnya saya sukanya apa, ya saya lakukan atau berikan itu. Jadi itu jawaban sesantuy mungkin lah. Mudah-mudahan Van Panas menangkap dengan baik. ya. Jadi sebenarnya dasarnya pelayanan tuh dasarnya kasih ya, kok ya sebenarnya. Iya dong, yes. So, nah, Melayani bukan supaya diberkati, tapi memang karena kita sudah mengalami berkat Tuhan, kita sudah mengalami kasih Tuhan, kita melakukan pelayanan kita. Yes. Kan ada lagunya ya, kayaknya ada lagunya, melayani lebih sungguh, gitu kan ya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, ya itu kan Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. iya. Makanya kita harus melayani lebih sungguh lagi. Mungkin ada pertanyaan lagi dari brothers and sisters. Masih kurang lebih 9 menit lagi sebelum 9 jam lagi. jadi 9 jam lagi. Nah, mungkin ada brothers and sisters yang baru join, kita mau nyapa sekali lagi. Selamat datang di Squeeze Show. Santuy squeeze. Nah, selamat datang di Show untuk brothers and sisters yang baru join nih. Nah, kita hari ini bahas tentang yang penting pelayanan. Nah, tadi juga udah kita bahas ya mengenai pengertian pelayanan itu apa sih. Nah, mungkin untuk brothers and sisters yang tadi sempat kelewatan, nanti bisa nonton rerun-nya di IGTV kita atau di YouTube kita atau di Facebook kita. Nah, namanya apa? Kalau untuk di YouTube kita namanya Hope Church Indonesia. Kalau IG ya ini hopechurch.id, dan Facebook kita itu Hope Church Indonesia. Benar nggak, Pak? Yes. Oke, benar. Oh, ada pertanyaan nih dari Dianti. Little Art. Nah, Sungguh melayani lebih baik, melayani lebih komitmen. Jadi racing standar dalam pelayanan saya artikan adalah apapun yang kita lakukan dalam pelayanan, hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Dan itu kan bisa kita lihat contohnya dalam beberapa bulan terakhir ini. Ini kan contoh yang physically ya. Contoh yang physically kan gampang dilihat ya. Contohnya online service kita di YouTube lebih baik. Ini bulan apa ya sekarang? Bulan Juni dibanding bulan Maret yang waktu itu kita tiba-tiba all of sudden spontaneous tiba-tiba harus ibadah online gitu kan ya. Jadi kalau lihat YouTube awal-awal itu kita masih bisa lihat suaranya kurang optimal, kita masih bisa lihat beberapa handicap gitu kan ya. Nah, tapi dengan dibanding yang dulu sama yang hari-hari ini, ya saya lumayan berbangga hati gitu ya. Hope Church pelayanannya standarnya naik gitu kan. Nah, itu salah satu contoh raising the standard. Jadi
minjem kata-katanya Fania, definisi santuinya, raising the standard pelayanan di gereja adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan dalam pelayanan hari ini lebih baik dari kemarin, dan apa yang kita berikan dan lakukan besok lebih baik dari hari ini. Gitu sih. Oke, semoga menjawab ya untuk pertanyaan ini nanti. Nah, ini mungkin sedikit recap ya kok dari yang tadi awal. Jadi itu pelayanan itu lebih ke untuk orang yang memang udah dewasa secara rohani ya kok. Yes. Kalau misalnya ada yang bertanya, apakah dengan aku melayani aku dapat berkat ini itu? Nah, tadi Pak Nathan juga udah jawab ya. Kan melayani itu lebih secara singkatnya more of him, less of me ya kok. Berarti memang untuk mengajar kita ya kok, untuk memiliki hati yang mau untuk dibentuk, untuk didewasakan gitu. Nah, itu juga sebagai salah satu cara Tuhan untuk membentuk kita secara pribadi, membentuk talenta kita ya kok berarti ya. Nah, pas banget nih juga ada pertanyaan lagi nih Kak dari Korgi. Nah, ini mungkin pertanyaan penutup ya kok. Karena Oh, udah selesai, waduh, iya, cepet banget. tidak berasa ya kok ya. Iya. Nah, ada satu pertanyaan Santu ini terakhir. selalu terlalu cepat. Iya nih kok. Sama tadi, oh ya, satu terakhir tadi yang dari jawaban untuk Cianti ya, berarti melayani itu juga tiap hari kita juga dibentuk buat apa istilahnya lebih baik lagi ya kok ya, raising our standards juga ya, sesuai dengan istilahnya ya memang sepatutnya kita melayani Tuhan seperti apa gitu ya kok. Nah, ini pertanyaan dari Koriki Christian 12. Kalau ada yang punya keinginan sangat kuat untuk melayani, tapi mungkin secara kemampuan atau skill masih kurang, itu gimana? Gereja secara umum di dunia ini ternyata yang bisa melayani adalah orang-orang yang sudah mumpuni, yang sudah hebat gitu kan. Karena kalau nggak mumpuni, nggak hebat, bikin malu aja gitu ya. Saya setuju, seperti itu saya setuju. Kan Tuhan juga bilang kita harus memberikan yang terbaik, termasuk dalam pelayanan harus terbaik. Jadi orang-orang yang terbaik dengan skill yang terbaik itu yang harus diberikan sebuah kesempatan untuk melayani. Tapi saya juga mau menggarisbawahi bahwa gereja adalah kumpulan orang-orang yang tidak profesional. Saya suka tuh kata-katanya. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang tidak profesional. Jadi bila ada orang yang pengen banget pelayanan, tapi sebetulnya skillnya masih kurang, kemampuannya masih kurang, nah saya juga percaya orang-orang seperti itu dan seperti saya ini adalah orang-orang yang beruntung kita ada dalam sebuah gereja yang namanya Hope Church, yang memberikan kesempatan di mana kita bisa mengasah, kita bisa menambah jam terbang kita, emang pilot. Tapi itu kan faktanya. Saya bersyukur ada dalam sebuah komunitas di mana saya bisa terasah terus. Jadi getting better. Bayangin kalau orang yang pengen tapi dia rasa skillnya kurang tapi tidak diberi kesempatan, ya lama-lama kayak tunasnya mati gitu kan ya. Kayak pohon bertunas kan harus diberikan pupuk, diberikan kesempatan. Jadi walaupun tadi saya buka dengan statement saya setuju gereja harus baik, harus keren, tapi saya juga setuju banget, saya juga mendorong buat teman-teman brothers and sisters yang punya kerinduan untuk pelayanan walaupun merasa skillnya kurang, ayo kita maju sama-sama. Jadi kesempatan itu tetap diberikan supaya kita mau maju sama-sama, bisa maju sama-sama. Gitu. Mantap sekali kok. Nah, mungkin ada kata-kata penutup nih. Kata-kata penutup saya lanjutin tadi kan, fact of serving tadi sebenarnya masih banyak, tapi di antara banyak itu saya pilih satu yang membuat saya bergetar gitu ya. Waktu kita pengen ngerti bagaimana perasaan Tuhan, bagaimana cara berpikir Tuhan, kan pengen ya kita ngerti ya. Ternyata saya menemukan salah satu cara adalah terjun dalam pelayanan, terlibat dalam pelayanan. Waktu kita terlibat dalam pelayanan, kita akan jadi semakin ngerti
isi hatinya Tuhan. Contoh, tadi kan ada pertanyaan juga tuh, kita udah pelayanan sungguh-sungguh, terus kok ada orang mengecewakan kita gitu ya. Nah di situ kita jadi ngerti hati Tuhan. Tuhan dibanding kita kan udah lebih kemana-mana lah. Tuhan udah memberikan segala-galanya. Tuhan sudah melakukan yang terbaik. Itu aja masih dikecewakan, bahkan masih aja disalib gitu ya. Nah apalagi kita yang belum sempurna aja, kalau dikritik sama orang, dikecewakan sama orang, ya wajar lah gitu ya Tuhan Yesus. Nah dari kita melakukan pelayanan, dari kita terlibat dalam pelayanan, jadi saya punya sebuah pengertian, kita jadi semakin ngerti hati Tuhan, kita jadi semakin ngerti pikiran-pikirannya Tuhan. Wah, puji Tuhan. Thank you banget Niko. Thank you Bi, senang banget di host sama Bibi. Nah, untuk Brothers and Sisters, thank you untuk malam hari ini, untuk Rirani bisa nonton lagi di YouTube kita dan di channel YouTube Hope Church Indonesia dan Facebook juga Hope Church Indonesia. Sampai berjumpa lagi. God bless. Show, terakhir kok. Santuy squeeze. Thank you Bibi, thank you semuanya. Thank you Pak Joni, God bless semuanya. God bless semuanya.